Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang soal ulangan kenaikan kelas tema 6. Mari kita simak pembahasan soal berikut ini. Kita lihat soal yang pertama. Hak seorang siswa di sekolah adalah A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. C. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. D. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. A. Kewajiban, B. Hak, C. Sikap, D. Norma. Jawabannya adalah A. Kewajiban. Lanjut soal nomor 3. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain disebut A. Tanggung jawab, B. Kewajiban, C. Hak, D. Norma. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab. Soal nomor 4. Tanggung jawab setiap warga negara adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. B. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. C. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. D. Menyuarakan pendapat. Jawabannya adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Teks bacaan soal nomor 5 dan 6. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api.
Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Soal nomor 5. Macam-macam sumber energi panas adalah titik-titik. A. Matahari. B. Gesekan dua benda. C. Api. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah A. Sumber energi panas. B. Macam-macam energi. C. Manfaat energi panas matahari. D. Energi panas matahari. Jawabannya adalah C. Teks bacaan soal nomor 7 dan 8. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang di dataran tinggi. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Soal nomor 7. Kata kunci pada paragraf kedua adalah A. Kalor, B. Alam, C. Suhu, D. Panas. Jawabannya C. Soal nomor 8. Pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah A. Perbedaan panas dan suhu. B. Panas dan suhu. C. Persamaan panas dan suhu. D. Hubungan panas dan suhu. Jawabannya A. Perbedaan panas dan suhu. Soal nomor 9. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar dan luas karena terkena suhu dingin disebut A. Pengkristalan, B. Pencairan, C. Penyusutan, D. Pemuaian. Jawabannya C. Penyusutan. Soal nomor 10. Perpindahan kalor yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah berikut ini adalah gambar es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. A. Pencairan, B. Pengembunan, C. Pengkristalan, D. Penyubliman. Jawabannya A. Pencairan. Soal nomor 11.
Besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut A. Derajat, B. Celcius, C. Suhu, D. Kalor. Jawabannya C. Suhu. Nomor 12. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah A. Barometer, B. Kalorimeter, C. Celcius, D. Termometer. Jawabannya D. Termometer. Soal nomor 13. Salah satu jenis hubungan antara benda mati dan benda hidup adalah A. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. B. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh kecuali hewan yang berkembang di daerah tersebut. C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. D. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi semua jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Contoh hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. B. Para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca. C. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. D. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Jawabannya C. Nomor 15. Interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. B. Menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. C. Penggunaan musuh alami hama tanaman. D. Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak pupuk organik. Jawabannya A. Nomor 16. Salah satu tradisi yang timbul dari interaksi manusia dengan alam adalah A. Festival Mane, B. Festival Kembang Api, C. Festival Lagu Daerah, D. Festival Budaya. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 17. Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut A. Notasi nada, B. Ritme nada, C. Tangga nada, D. Melodi. Jawabannya C. Tangga nada. Nomor 18. Tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ adalah A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Kromatis, D. Pelok. Jawabannya A. Diatonis. 19. Alat musik di bawah ini digunakan untuk mengiringi lagu yang memiliki tangga nada lagu A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Kromatis, D. Melodis. B. Pentatonis. Nomor 20. Tangga nada yang digunakan dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cincang Keling adalah tangga nada pentatonis yang berjenis A. Melodi ritmis, C. Slendro, D. Pelok. Jawabannya adalah C. Slendro.